Mungkin saja, karena ini semakin lama semakin dekat, mungkin si TIC ini mendukung misalkan salah satu capres tertentu, misalkan, dan karena dia mendukung salah satu capres tertentu, ketika dia berkoar-koar mendiskreditkan nasabah Alawi ini, dan tentu kalau dia terus berkoar-koar ini dikhawatirkan nanti akan merugikan salah satu calon capres tertentu yang dia dukung. Karena salah satu capres ini ada yang berlatar belakang didukung oleh mereka, para oknum-oknum Habib yang suka berkata-kata kasar. Ya mungkin Anda semua sudah tahu sendirilah, tidak usah saya sebutkan. Nah, mungkin itu, dan termasuk atau mungkin dia memang mendukung salah satu capres yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa di seluruh tanah air yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang TIC atau channel YouTube-nya TIC. Kenapa saya ingin membahas si TIC ini? Ini cukup menarik karena dia ini, kita melihat sendiri dalam channel YouTube-nya, dia itu selalu berkoar-koar, begitu semangatnya dalam mendukung tesis Kiai Imad ini. Dia ngomong dengan lugas dan tegas. Ini cukup menarik sebenarnya. Cuma entah apa sebabnya, sejak mulai Gus Fuad dan kawan-kawan ini mengadakan mubahalah, nah ini mulai apa adanya kritikan dari dia, mulai dia menyindir. Awalnya ya sekedar kritikan, menyindir dan agak sedikit membuli, tapi lama-kelamaan kok seperti dia ini ngelantur kemana-mana ngomongnya, jadi tidak hanya sekedar membahas tentang Gus Fuad dan kawan-kawan itu telah melakukan kehaluan, tapi dia ini sudah lantur kemana-mana membahas tentang pribadinya Gus Fuad juga. Gus Fuad ini digambarkan dengan adanya mubahalah itu, dia mempunyai tujuan agenda yang besar, mempunyai tujuan agenda-agenda terselubung dan sebagainya. Saya sendiri mulai bingung, sebenarnya arahnya TIC ini kemana sih? Kemarin itu mendukung, tapi terus menyerang sama-sama pendukungnya Kiai Imad, tesisnya Kiai Imad ini. Sebenarnya dia arahnya kemana? Nah, saya juga bingung, mungkin Anda semua yang menyimak channel YouTube-nya TIC ini, mungkin kalian semua juga bingung juga, TIC ini arahnya kemana. Nah, tapi alhamdulillah tadi pagi saya melihat postingannya itu, dia mengakui bahwa dia ini memang penyusup. Nah, kalau ini kan sudah jelas, kalau ada pengakuan bahwa dia berada di pihak mana. Jadi kalau ngomongnya ngelantur ke sana kemari, ini sudah jelas tujuannya, kan begitu. Kalau memang dia ini tidak suka dengan Gus Fuad dan terus kemudian tidak suka dengan termasuk Kiai Imad, jadi sudah jelas dia mengakui sebagai penyusup. Melihat dia ngomongnya itu kemarin ya, menganggap Gus Fuad, Gus Maulana Ishaq, ada Gus Wakil juga, itu apa yang dilakukan itu halu, sebuah halusinasi ya, dengan mimpi-mimpi itu. Nah, kalau melihat perkembangan apa yang diomongkan oleh si TIC ini, kalau saya melihatnya justru dia yang saat ini itu yang halu sendiri. Dia yang halu sendiri ini. Soalnya apa? Soalnya dari apa yang dia omongkan ini semakin lama kalau saya menyimaknya ini semakin ngelantur kemana-mana dan tidak karuan. Seperti dia tahu maksud-maksud dan tujuan dari Gus Fuad ini yang sebenarnya, bahwa Gus Fuad ini mempunyai tujuan terselubung, mempunyai kesana. Dia seperti bisa menjelaskan secara detail. Padahal sebenarnya dia ini tahu apa tidak ini sebenarnya. Kan aneh. Kok dia bisa tahu tujuan orang terselubung di mana?
Kalau saya melihatnya, dia ini tidak tahu sebenarnya. Dia malah sedang berhalusinasi dia ini. Dia sedang halu ini. Kok bisa ngelantur ngomong sampai ke situ. Dia halu dengan pikirannya dia sendiri, dengan dugaan, dengan suudon-suudonnya dengan seseorang. Kalau kemarin ngomong dia itu mendukung tesisnya Kiai Imad. Tapi ini tiba-tiba kok dia menabraknya, memprotesnya sendiri. Ini kan seperti orang yang hilang ingatan ya. Aneh ini. Aneh. Nah, cuma yang menjadi kita agak tenang ketika dia sudah mengakui bahwa dia ini sebenarnya penyusup sejak lama. Nah, kalau dia ngomong sebagai penyusup ini ya, kalau saya menyikapinya, kalau saya menilainya, ini sebenarnya apa betul-betul dia ini penyusup betulan, atau kata-kata dia sebagai penyusup ini hanya sekedar alibi, hanya sekedar untuk menutupi kekurangannya, menutupi bahwa sebenarnya dia itu pelin-pelan menutupi ketidakkonsistennya. Kalau saya melihatnya ini kok kata-kata dia menyusup sebagai penyusup ini hanya sebagai sebuah alasan, sebagai alibi untuk menutupi ketidakkonsistennya atau sekedar menutupi pelin-pelannya dia yang tidak jelas. Yang kemarin itu baru ngomong A, sekarang kok begitu gencar-gencaran ngomong A, begitu kuatnya, tapi sekarang kok tiba-tiba bisa ngomong B. Nah, kenapa saya menilai ini hanya sebagai alibi dan alasan? Nah, coba kita urai, kita bahas. Kalau dia memang betul-betul itu penyusup ya, penyusup. Kita melihat kenyataan bahwa ternyata tesis Kiai Imad ini makin lama makin kuat dan makin populer, makin diketahui orang banyak. Nah, termasuk salah satu seseorang yang mempopulerkan ini, yang ikut mensiarkan tesisnya Kiai Imad ini, itu adalah dia sendiri, TIC ini, dari channel YouTube-nya. Karena begitu semangatnya, antusiasnya, dengan bicara yang ceplas-ceplos, sehingga membuat banyak orang ini tertarik, betul-betul ingin mengecek kebenaran tesis Kiai Imad ini. Nah, ketika orang sudah makin lama makin tahu hanya, tapi setelah orang pada melihat kebenarannya sendiri, dia malah ngomongnya berbalik. Nah, ini kan lucu. Saya gambarkan begini. Misalkan TIC ini dia berkoar-koar memberi pengumuman pada khalayak ramai, pada orang-orang di Nusantara ini bahwa hei, di sana itu ada harta karun di gua. Ada harta karun. Dia menunjukkan kalau kamu ingin mendapatkan harta karun di gua itu, maka kamu harus ke sana. Kebenarannya harus kamu cek. Kan begitu. Dia berkoar-koar begitu memberitahukan orang tentang harta karun. Nah, ketika dia sudah memberitahu, akhirnya banyak orang kan tetap penasaran, ingin mengecek ke gua, namanya itu sebuah harta karun, sesuatu yang sangat menarik sekali bagi orang. Nah, ketika orang-orang sudah mengecek dan orang-orang itu, mereka itu sudah melihat sendiri harta karunnya memang ada di gua itu, dia mengecek kebenarannya, tiba-tiba dia mengatakan, harta karun yang ada di gua itu tidak ada. Loh, ini kan lucu. Nah, gambaran seperti itu. Berarti dia ini sedang berhalusinasi, dia lupa tentang dirinya. Nah, padahal dia termasuk pendobrak orang yang haluisme ya, dia ingin menghilangkan haluisme. Jangan pernah. Tapi dia sendiri ternyata berhalusinasi sendiri dengan seudon-seudon yang ada dalam pikirannya itu. Kalau dia mengatakan bahwa itu adalah sebagai alasannya karena dia melakukan ini, karena dia itu adalah sebagai seorang penyusup, ini patut dipertanyakan. Nah, kenapa dari TIC ini kok ada yang janggal, ada yang kita patut mempertanyakannya. Jadi ketika dia mengakui dia sebagai penyusup, itu rasanya tiba-tiba sebagai penyusup, rasanya ini kok tidak mungkin ya. Kalau saya melihatnya, dia ini tidak sebagai penyusup, itu hanya sebagai, dan kata-kata penyusup ini hanya sebagai alasan. Nah, lantas kira-kira apa dugaan kita? Kalau dugaan saya pribadi, kalau dia tidak menyusup, terus kenapa kok dia tiba-tiba bisa berubah begitu drastis ya? Kalau istilahnya orang itu, dia
banting setir langsung berbalik arah. Nah, kira-kira dugaannya apa kalau dia ini tidak sebagai penyusup? Nah, pasti ini ada motif-motif terselubung. Nah, dugaan saya adalah kalau dia melakukan ini mungkin pertama dia ini ada yang mengiming-imingi. Ya, kalau saya melihatnya ada udang di balik uang. Nah, itu dugaan pertama saya. Mungkin ada yang mengiming-imingi uang atau apalah. Ya, mungkin dari para muhibin yang memanfaatkan dia, itu kelihatan ceplas-ceplos, tegas. Kalau misalkan orang semacam ini kok berpihak kepada mereka, tentu ini sangat menguntungkan, kan begitu kan. Jadi ada kemungkinan besar bahwa ini dia memang sengaja ada yang pesan ya, ada yang istilahnya itu mengajak dia kerjasama untuk berubah haluan dengan momen Gus Fuad ini. Saya kira mereka yang mengajak untuk kompromi kerjasama ini saya perkirakan masuknya setelah peristiwa Gus Fuad Pleret mengadakan mubahalah. Nah, ketika dia waktu itu awal-awal sekedar menyinggung, menyindir, nah kemudian ini ada yang masuk memanfaatkan dia. Nah, ini bisa saja dari uang. Nah, kemudian dugaan yang kedua kemungkinan adalah karena ini tahun politik dan pemilu semakin dekat, ada motif politik di balik ini. Nah, kalau perkiraan saya, dugaan motif politik ini bisa saja dari dia sendiri, motif politik dari dia sendiri, atau dari orang lain yang kepingin tujuan politiknya ini tercapai. Nah, mungkin saja karena ini semakin lama semakin dekat, mungkin CTIC ini mendukung misalkan salah satu capres tertentu, misalkan, dan karena dia mendukung salah satu capres tertentu, ketika dia berkoar-koar mendiskreditkan Nasabah Alawi ini, dan tentu kalau dia terus berkoar-koar ini dikhawatirkan nanti akan merugikan salah satu calon capres tertentu yang dia dukung. Karena salah satu capres ini ada yang berlatar belakang didukung oleh mereka, para oknum-oknum Habib yang suka berkata-kata kasar. Ya, mungkin Anda semua sudah tahu sendirilah, tidak usah saya sebutkan. Nah, mungkin itu, dan termasuk atau mungkin dia memang mendukung salah satu capres yang di luar Jawa, karena kalau saya melihatnya apa yang ditampilkan TIJ saat ini yang kelihatan berubah haluan, langsung berbalik arah, ini juga sangat mencurigakan. Dan kalau saya pribadi melihatnya, ini bukan dirinya, bukan diri sejatinya juga. Apa yang ditampakkan ketika dia tiba-tiba berubah ini saya juga melihat ini kayaknya juga masih bukan diri sejatinya. Kalau kita bisa menilai seseorang, karena ini masih tahun politik ya, kita bisa menilai seseorang itu betul-betul nanti arahnya memang mendukung tesis Kiai Imad atau orang ini tidak. Ini bisa diketahui nanti setelah pemilu, setelah presiden. Kalau ini kita masih soalnya ini agak riskan juga. Makanya saya juga aslinya kalau saat ini kita membahas tentang nasab, wong ini sudah mendekati pemilu, kalau bisa itu saya menghimbau kepada kawan-kawan YouTuber semuanya ya, baik yang mendukung tesisnya Kiai Imad atau tidak, ini kalau bisa jangan dibahas kenceng-kenceng, soalnya ini rawan ya disusupi, atau rawan ini diwarnai punya agenda tersendiri. Jadi ini tidak murni ya, tapi memang masalah nasab ini memang karena ada penemuan makam-makam yang ternyata banyak dipalsukan, dan itu memang real, dibuktikan ya tetap berjalan secara alamiah aja lah, secara nanti insya Allah mengalir aja pelan-pelan, nanti akan kelihatan sendiri. Yang jelas saya mengimbau jangan terlalu kita ngotot lah untuk hari ini, jangan terlalu kenceng-kenceng, soalnya ini masih tahun politik, rawannya ini disalah
artikan. Termasuk apa yang dilakukan Bang TIC ini, saya melihatnya ini juga tidak sejatinya belum diri yang sesungguhnya. Kalau saya melihatnya karena ini seperti mendadak ya, seperti instan, dan ketika dia ngomong sebagai penyusup, saya melihatnya kayaknya kok bukan penyusup. Memang itu hanya sekedar alasan alibi untuk menutupi pelimpannya dia, untuk menutupi ketidakkonsistennya dia, karena kemarin dia habis bilang A, masa tiba-tiba bilang B. Nah, makanya dia pura-pura saya memang sebenarnya jadi penyusup kok. Kalau kamu tidak menyadari ya salah kamu, kan istilahnya gitu. Ini hanya sekedar untuk menutupi. Jadi kita tidak usah terlalu mengomentari dia banyak-banyak, atau misalkan terlalu kita sudah mengambil kesimpulan tentang dia. Kalau saat ini saya kira terlalu dini lah, tidak usah kita mengambil kesimpulan. Kita lihat aja apa ya komentar-komentarnya, terus mengalir aja. Kita lihat apa yang hendak dia katakan. Untuk Bang TIC saya ucapkan selamat, Anda bisa menyusup dan Anda telah berhasil menyusup dengan sukses. Tapi apa yang perlu Anda ketahui bahwa penyusupan Anda ini saya katakan gagal. Kalau memang Anda betul-betul menyusup, penyusupan Anda ini saya katakan gagal total. Karena apa? Kalau Anda betul-betul menyusup, Anda sudah terlanjur memberitahu banyak orang tentang kebenaran tesis Kiai Imad, dan orang-orang yang Anda beritahu itu sudah melihatnya sendiri. Sekarang Anda malah menyaksikan sendiri, padahal orang-orang yang Anda beritahu itu sudah melihat kenyataannya sendiri. Termasuk saya pribadi ini mulai tertarik terus ingin mengikuti perkembangan tesis Kiai Imad ya termasuk dari kata-kata dari Anda, dan saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk para teman-teman semua yang mungkin kemarin juga seperti saya termasuk mendukung TIC. Tidak usah bingung lah, tidak usah oh kok bisa begini dan begitu, tidak usah bingung. Ini masih nuansa politik, jadi bisa saja sesuatu yang tidak terduga kita akan melihatnya, dan kita tidak usah bingung. Semoga ini bisa menjadi pencerah kita semua, dan untuk yang mendukung tesisnya Kiai Imad saya ucapkan tetap bersemangat, dan kita mari sama-sama berjuang untuk mengawal terus tesisnya Kiai Imad, karena apapun itu, apapun kata-kata jelek yang dilontarkan kepada Kiai Imad sebagai pengkhianat, sebagai orang pembenci Rasulullah dan sebagainya, sebagai pembenci durian Nabi dan sebagainya, apapun kata-kata fitnah yang disebutkan, kita melihat kenyataan bahwa Kiai Imad sampai saat ini memperlihatkan bahwa beliau ini masih murni, dan kita memang tidak melihat bahwa Kiai Imad ini ada motif-motif tertentu, dan memang murni beliau mulai mengungkapkan, mulai meragukan nasab ini karena memang ada habaib, oknum habib yang meresahkan, yang mengaku-ngaku sebagai durian Nabi, tapi ternyata dia kelakuannya bejat dan rusak, tidak mencerminkan. Dan ketika mulai Kiai Imad mengeluarkan tesisnya ini dan diketahui orang banyak, secara tidak langsung diakui atau tidak, kearogan-arogan dari para oknum-oknum habaib ini sudah kata-kata yang sombong, arogan-arogan itu kita sudah tidak mendengar lagi, sudah tidak ada tampak. Kesombongan-kesombongan yang ditampakkan, yang mengandalkan nasab, itu kita sudah tidak mendengar. Dan suasana ternyata memang lebih kondusif, walaupun di antara sesama kita ada yang mendukung habaib Ba'lawi ini, atau sama yang pendukungnya tesisnya Kiai Imad, kelihatannya ini kayak orang yang bercekeran saling bertengkar, tapi sebenarnya kalau saya melihatnya ini hanya sekedar sebagai beda pendapat aja. Kalau orang menilai ini kok seakan-akan kita seperti diadu domba Kiai pribumi dengan Kiai pribumi, sebenarnya saya melihatnya ini tidak, ini hanya sekedar beda pandangan, beda pendapat menilai tentang nasab ini. Kalau beda pendapat saya melihatnya itu bukanlah sesuatu yang perlu kita risaukan. Beda pendapat ini akan menjadi rahmat kalau kita sikapi dengan baik dan bijaksana. Anggaplah ini sesuatu yang biasa aja.
Yang penting kita tidak saling kemudian mencomoah, menyalahkan satu sama lain, atau kita saling membodohkan. Dan saya kira apa yang saya ucapkan cukup sekian. Semoga bisa memberikan kontribusi dalam ikut mencerahkan bangsa ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.